anak-anak, kita kembali bertemu di pelajaran kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Seperti biasa, mohon bantuan like, share, and subscribe ya. Nah, masih ingatkah kamu apa arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak adalah segala sesuatu yang kita miliki sejak kita lahir. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku dari seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap masyarakat. Karakter seseorang akan tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Ada beberapa jenis tanggung jawab sebagai individu. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Artinya, menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, ataupun anak. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Merupakan tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab ini merupakan segala tindakan dan tingkah laku kepada bangsa dan negara. Yang kelima adalah tanggung jawab terhadap Tuhan, yaitu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Berikut ini adalah contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Di sini ada gambar gotong royong, kemudian ada gambar saling komunikasi antar sesama atau dengan tetangga. Jadi dalam bermasyarakat kita harus saling tolong-menolong, komunikasi yang baik, kemudian saling tenggang rasa dan kerjasama yang baik. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, juga saling menyayangi. Berikut ini adalah gambar peta negara Indonesia dengan berbagai macam sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kondisi geografis Indonesia sangat beragam, ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam ini menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Apa sih arti kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut ini ada jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama, agraris, kemudian peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan pelayanan jasa. Kita bahas satu persatu ya, kita mulai dari agraris. Agraris atau pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman akan tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Berikutnya adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri dari daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Nah, berikut ini adalah gambar peternakan kambing. Ya, peternakan kambing merupakan termasuk ke dalam peternakan hewan kecil. Ada lagi yang lain seperti biri-biri, domba, kelinci. Kemudian ada gambar peternakan sapi. Peternakan sapi termasuk ke dalam kelompok peternakan hewan besar.
Kemudian peternakan unggas ya seperti ayam, burung, bebek ya. Seperti itu. Berikutnya adalah perikanan. Perikanan merupakan pembudidayaan ikan, baik ikan air tawar dan ikan air laut. Berikut ini contoh dari budidaya ikan air tawar seperti budidaya ikan lele, ikan mas, ikan nila dan sebagainya. Kemudian ada gambar budidaya ikan air laut ya. Dia menggunakan air laut untuk membudidayakan ikannya. Berikutnya adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Contoh dari hasil tambang adalah emas, perak, tembaga, batu bara, minyak bumi, gas alam, marmer, belerang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kehutanan. Hutan Indonesia sangat berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga merupakan tempat berkembangnya berbagai jenis fauna dan merupakan daerah resapan air hujan. Berikutnya adalah perdagangan. Kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen merupakan pengertian dari perdagangan. Kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar di dalam negeri. Berikutnya adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Berikutnya adalah pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah melayani masyarakat dalam bentuk layanan terhadap konsumen. Contoh pelayanan jasa adalah penjahit, yaitu menghasilkan pakaian sesuai dengan ukuran para konsumen. Kemudian dokter, yaitu melayani para pasien yang sedang sakit. Kemudian ada pemandu wisata. Pemandu wisata bertugas untuk memandu para wisatawan di tempat-tempat lokasi wisata. Demikian materi pembelajaran kita tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Semoga dapat bermanfaat dan anak-anak dapat mengerti. Dan sampai bertemu di materi berikutnya. Bye-bye.